Aku wasiatkan kepada kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah ini adalah penyampai kepada derajat yang sangat nikmat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga harus dengan modal takwa. Karena Allah menciptakan surga tempat orang bertakwa nanti di akhirat. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga itu diciptakan untuk tempat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wal majaz andaril jahim. Andarkil jahim. Takwa kepada Allah adalah juga penghalang kita daripada kita masuk ke dalam neraka yang sangat dalam. Nanti di hari mahsyar, setelah dihisab manusia dan ditimbang amal itu, manusia akan digiring ke tepi jahanam untuk melewati jembatan Sirat yang terbentang antara mahsyar dan sampai samping Kautsar, sampai di kambing Kautsar. Yang selamat ada di situ melalui jembatan Sirat yang lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, maka dia dinyatakan najah minan nar, selamat dari neraka. Yang selamat adalah orang bertakwa kepada Allah. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadarul zalimina fiha jisya. In bermakna nafi. In minkum ay wa ma minkum. Tidak ada seorang di antara kamu kecuali harus melewati jembatan Sirat. Hatta aulia, hatta anbiya harus lewat jembatan Sirat. Tak terkecuali. Nanti akan diumumkan di mahsyar, nakisu ru'usakum wa ghuddu absarakum fa inna Fatimah bint Muhammad satamur ala sirat. Manusia nanti dari kiamat tidak berpakaian sama sekali. Tapi saat itu ada kumandang. Saatnya semua yang ada di mahsyar untuk memejamkan mata. Saatnya mereka merundukkan kepala. Kenapa? Ini adalah waktu Fatimah binti Muhammad melewati jembatan Sirat. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompoknya Siti Fatimah. Karena itu, saat itu tidak ada yang tidak melalui jembatan Sirat. Dan siapa yang jatuh dari jembatan Sirat, jahanam tempatnya, enggak ada yang lain. Bawah kita jahanam saat itu. Wa in minkum illa waraduha kana ala rabbika hatman maqdiya, itu sudah ditentukan Allah harus melewati itu semua manusia. Tapi tsumma nunajjil ladzina taqaw, orang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah. Karena itu takwa adalah penyelamat daripada kita masuk ke neraka yang sangat dalam. Fa hiya kalimatun li hududiddin jami'ah. Takwa adalah satu kalimat yang membatasi agama dan mengumpulkan semua keutamaan dunia maupun akhirat. Manusia dikatakan Islam beneran dan tidak karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan pengakuan atau KTP atau dengan catatan. Wa wasiyatu liman tamassaka biha nafi'ah, dan itu adalah satu wasiat bagi orang yang berpegang dengan takwa adalah sangat manfaat. Bahkan wasiat itu adalah wasiat Allah kepada seluruh manusia. Wa isyagul walaqad wasayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Naam. Ala wa innaha limtithalu lima bihi Allahu amar wal inziyar likulli ma anhu azjar. Takwa adalah satu bentuk kita patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu rahmakumullah bihabliha. Karena itu pegang terus dengan hablut taqwa. Jangan lepas dari hablut taqwa, maka tidak ada satupun yang bisa menolong Anda nanti ada di hari kiamat. Karena itu pegang terus. Wasluku wadihat subuliha. Jalannya takwa adalah sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala sudah memperjelas jalan tadi itu. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diri kita semuanya sudah diberi ilham, diberi ilmu oleh Allah mengetahui mana yang takwa dan mana yang bertentangan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahutsukum 'ala shalah. Aku anjurkan perhatian kalian terhadap salat. Kenapa? Salat babul millah.
Sholat ini pintu agama. Artinya yang sholat maka dijenarkan benar Islamnya, yang nggak sholat nggak benar Islamnya. Pintu agama. Wa mu'dhamin nihlah. Sholat adalah satu anugerah yang luar biasa. Anda diizinkan bertemu munajat kepada Allah setiap hari 5 kali. Apalagi Anda ingin bertemu banyak pun boleh lewat sholat sunnah. Satu kemuliaan yang luar biasa. Nah, untuk Anda langsung menghadap kepada Tuhan, mengajukan semua permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal muhafidz 'alaiha faiz wa li jami' khairatud dunya wal ukhra haiz. Orang yang jaga salat maka dia menyatakan orang yang faiz. Siapa orang yang faiz? Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang faiz yaitu selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Bagi orang yang takwa kepada Allah, bagi orang yang melaksanakan salat, khairatud dunya wal ukhra akan ia raih. Kebaikan dunia dan akhirat akan ia raih. Wa tarik laha kasalan, siapa orang meninggalkan salat karena malas, al-mutahawin biha thiqalan, ngentengkan salat, nanti berat hati melaksanakan salat, yutrat tardan, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum syariat yuqtalu haddan, dibunuh, tidak layak hidup di atas bumi Allah. Tidak ada satu kewajiban yang jika ditinggalkan dibunuh kecuali sholat. Jadi kalau misalnya malas nggak sholat duhur, diingatkan sama pemerintah Islam sholat duhur, sampai keluar waktu duhur asar, sholat duhur dan asar, qadha'i duhur, keluar maghrib bunuh, tidak boleh dia hidup di atas dunia, dan termasuk hayawan ghair muhtaram. Ini makhluk hidup yang tidak perlu dihormati. Kalau ada tarikus sholah tidak tobat, lapar, kucing lapar, inti punya makanan untuk salah satunya, kasih makan kucing, jangan tarikus sholah. Nah, mal'un, orang yang meninggalkan sholat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal qala bi kufri katsir min ashabil ulama, bahkan banyak para sahabat menyatakan meninggalkan sholat malas itu pun kafir hukumnya. Nggak perlu disolati, nggak perlu dikubur di kaum muslimin. Nah, wa afta bi jam'u minal ulama, sebagian ulama Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal meninggalkan sholat dengan kasal pun dengan malas hukumnya kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Wa amma tariku hajuhudan, adapun orang meninggalkan sholat karena menyatakan sholat itu nggak wajib bagi anak. Kenapa? Anak turunan, anak punya nasab, mengingkari kewajiban sholat, fala syakka fi kaunihi linnari wa guda, tidak ragu lagi bahwa dia adalah bahan untuk api neraka. Api neraka itu kalau api dunia bahannya supaya hidup kayu atau gas, tapi kalau neraka adalah jasad manusia yang kafir dan yang meninggalkan sholat, dan juga berhala-berhala yang disembah oleh manusia. Waguduhan nasu wal hijarah. Dan ini ijma' ulama, mengingkari kewajiban sholat kafir hukumnya, dilaknat tanpa niza', masuk selama-lamanya ada di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan keluar sama sekali karena hukumnya kafir. Dan nanti di neraka kumpulnya bersama Fir'aun dan Haman, na'udzubillah. Salat mempunyai rukun dan syarat. Salat mempunyai rukun dan syarat. Sahnya salat adalah karena rukun dan syaratnya dilengkapi. Begitu juga diterimanya salat karena syarat dan rukun dilengkapi dan juga ikhlas dalam salatnya. Karena itu manusia yang beruntung adalah yang menegakkan salat dengan syarat dan rukunnya, kemudian menyempurnakan sholatnya dengan baik, tadabbur, khusyuk, sunnah-sunnahnya juga dilakukan. Orang dikatakan mahrum, jauh daripada anugerah Allah, yaitu yang tidak mengistimewakan sholatnya, seada-adanya sholatnya, yang penting ia melakukan. Ini adalah mahrum, ini orang yang dia tadi itu tidak mendapatkan anugerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi
meninggalkan sebagian syarat dan rukun daripada sholat tadi itu, maka sholatnya sia-sia, bahkan dia tidak mendapatkan pahala, justru dia melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu alaihi wasallam.